Pondok Motivasi mempersembahkan 11 kenyataan pahit yang harus kamu terima untuk menjalani hidup agar lebih bahagia. Kenyataan kehidupan tidaklah seindah seperti dongeng yang sering dibacakan ketika kita masih kecil. Banyak hal pahit yang harus kita terima dan pahami ketika beranjak dewasa. Ada beberapa kenyataan pahit tentang hidup yang tidak suka didengar atau bahkan diabaikan oleh banyak orang. Akan tetapi, jika kamu ingin hidupmu bahagia, kamu harus bisa menerima kenyataan-kenyataan tersebut dengan lapang dada. Kita semua pastinya menginginkan hidup yang bahagia, namun sayangnya, tidak banyak orang yang bisa mencapai kebahagiaan tersebut. Kebanyakan orang sering mengharapkan hasil yang berbeda, akan tetapi, mereka terus melakukan hal yang itu-itu saja. Sayangnya, bukan begitu cara hidup bekerja. Dalam perjalanan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas diri, banyak orang mengabaikan hal-hal penting yang sebenarnya bisa membuat perbedaan, yang dapat membantu mereka mencapai kebahagiaan. Terlepas dari situasi kamu saat ini, jika kamu bisa menerima kenyataan pahit ini, kamu akan merasa bahwa hari-harimu jauh lebih bahagia dan memuaskan. Mungkin beberapa hal ini bisa mulai kamu pahami dan terapkan di kehidupanmu, agar kamu tahu makna hidup yang sebenarnya. Nomor 1, ingatlah bahwa kamu tidak begitu penting di mata orang lain. Apakah kamu ingat di saat kamu tersandung dan jatuh di publik atau di kerumunan? Beberapa orang mungkin menertawaimu dan beberapa orang lain bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Tentu saja kamu baik-baik saja, akan tetapi kamu pasti merasa malu yang luar biasa. Kamu juga pasti berpikir, kalau orang-orang yang melihatmu jatuh tadi, akan menceritakan kejadian itu kepada orang lain sepanjang waktu. Namun pada kenyataannya, kamu tidaklah begitu penting di mata orang-orang tersebut. Kamu hanya memainkan peran yang sangat kecil di dalam hidup mereka. Meskipun kamu merasa malu, semua orang mungkin akan lupa tentang kejadian kamu yang jatuh tersebut, setelah beberapa waktu. Sama seperti kamu, setiap orang pasti berfokus ke dalam kehidupannya sendiri dan itu bukan hal yang buruk. Melainkan itu hanya fakta hidup. Nomor 2, tidak semua orang akan menyukaimu. Apakah kamu ingat tentang murid laki-laki atau perempuan yang populer di sekolah kamu, yang selalu menjadi pusat perhatian dan sepertinya disukai banyak orang? Tidak semua orang bisa menjadi seperti itu dan kamu seharusnya tidak memaksakan dirimu. Hidup bukanlah kontes popularitas. Tidak semua orang akan melihat kebaikan-kebaikan yang ada di dalam dirimu, dan menghargainya. Jadi daripada merenungkan hal-hal itu, fokuslah tentang cara untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mencoba membuktikan dirimu kepada orang yang tidak benar-benar penting di hidupmu, hanya akan membuang waktu dan energi. Maka dari itu, jalanilah hidupmu dengan dikelilingi oleh orang-orang yang menerima kamu apa adanya. Nomor 3, kamu tidak dinilai berdasarkan apa yang kamu miliki. Banyak orang yang ingin meyakinkan diri mereka untuk percaya bahwa uang bukanlah segalanya. Namun pada kenyataannya, meskipun uang memang bukanlah segalanya, uang tetap diperlukan untuk bertahan hidup di masa kini. Mungkin uang tidak dapat membeli kebahagiaan, tetapi ia bisa menempatkan atap di atas kepalamu, sepatu di kakimu, dan makanan di atas mejamu. Pokoknya, semua hal yang kamu butuhkan dalam hidup. Meskipun demikian, uang dan segala harta yang dimiliki tidak dapat mendefinisikan atau menilai dirimu yang sebenarnya. Seseorang yang memiliki rumah yang besar dan mobil yang mahal, belum tentu memiliki kepribadian dan hati yang lebih baik, dibandingkan seseorang yang tinggal di rumah yang kecil dan tidak memiliki mobil. Terlepas dari apa yang kamu miliki, pada akhirnya orang-orang akan menilai dan membentuk persepsi mereka tentang dirimu, berdasarkan karakter dan tindakanmu secara nyata. Nomor 4, kamu selalu punya pilihan. Harus diingat bahwa kita tidak harus selalu menjadi korban dari ancaman-ancaman yang ada di luar sana. Kita selalu memiliki pilihan, dan kamu selalu bisa memutuskan bagaimana kamu akan menanggapi hal-hal yang terjadi kepadamu. Jika misalnya seseorang memukul wajahmu, apakah kamu akan tetap berdiri di tempat dan membiarkan mereka terus memukulmu? Semoga tidak. Dan sementara kamu tergoda untuk membalas pukulan orang tadi, mungkin mundur dan menyingkir adalah pilihan yang lebih tepat. Harus kamu sadari
bahwa bagaimana orang lain memperlakukanmu itu tergantung dari diri kamu sendiri. Tidak apa-apa jika kamu mundur dan menyingkir dari hidup orang lain. Nomor 5, jika kamu tidak belajar untuk bertanggung jawab, kamu akan dimintai pertanggungjawaban. Setiap perkataan dan perbuatanmu memiliki konsekuensi baik positif maupun negatif. Jika kamu tidak bertanggung jawab atas perbuatan dan perkataan dirimu sendiri, maka orang lain yang akan bertanggung jawab atas hal-hal tersebut. Dalam skala yang besar, tanggung jawab diperlukan untuk menjaga ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam skala yang lebih kecil, tanggung jawab membantu kita untuk menjaga integritas diri agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Nomor 6, orang-orang ingin kamu untuk berhasil, namun tidak lebih berhasil daripada mereka. Sementara beberapa orang benar-benar ingin kamu untuk mencapai keberhasilan tertinggi, beberapa orang lainnya mungkin ingin kamu tidak lebih berhasil daripada mereka. Ingatlah untuk memperhatikan setiap motif orang lain, dan jangan buang waktu atau energi kamu dengan mereka yang tidak ingin kamu mencapai keberhasilan. Abaikan seluruh hal-hal negatif, dan teruslah bekerja untuk menggapai mimpimu. Dedikasi, konsistensi, dan ketekunan akan membawamu menuju kesuksesan. Nomor 7, tidak ada waktu yang benar-benar tepat untuk melakukan sesuatu. Orang seringkali ingin menunggu waktu yang tepat untuk melakukan sesuatu, atau membuat perubahan. Tetapi apapun itu, banyak orang akan selalu mencari alasan untuk tidak memulai atau berbuat sesuatu. Seperti tidak cukup waktu, kurang pengalaman, kondisi yang tidak mendukung, dan berbagai alasan lainnya. Sayangnya, kenyataannya adalah tidak ada waktu yang tepat untuk memulai atau melakukan sesuatu, dan hal-hal yang selama ini telah kamu tunda, mungkin tidak akan pernah selesai jika kamu terus menunggu. Nomor 8, akan selalu ada orang yang lebih baik atau lebih buruk darimu. Situasimu, tidak peduli situasi hidup atau apapun, bisa saja menjadi lebih baik dan bisa juga menjadi lebih buruk. Jangan membuat kesalahan dengan membandingkan dirimu sendiri dengan orang lain, karena itu kontraproduktif dan seringkali mengecewakan. Karena segala sesuatu yang ada di dalam hidup adalah relatif. Sesuatu yang menurut kamu sangat sepele, bisa menjadi tantangan yang sulit bagi orang lain, dan begitu juga sebaliknya. Ingatlah untuk selalu berbelas kasih terhadap dirimu sendiri dan orang lain. Nomor 9, rasa takut akan membuatmu tidak bisa menjalani hidup. Adalah hal yang wajar bagi manusia untuk merasa takut ketika berhadapan dengan sesuatu yang baru. Ini adalah respon biologis terhadap sesuatu yang tidak diketahui. Meski begitu, kamu tidak bisa membiarkan rasa takut tersebut menghalangimu untuk mencoba melakukan sesuatu yang berbeda. Kenali dan sadari bahwa kamu akan melakukan sesuatu yang berbeda, dan ingatlah untuk menjadi antusias dan ingin tahu. Jika tidak menghadapi rasa takutmu, maka kamu akan dengan mudah melewatkan berbagai peluang-peluang yang ada. Karena bagaimanapun juga, hidup ini penuh dengan tantangan yang mengasihkan. Bagi mereka yang berani untuk keluar dari zona nyaman mereka. Nomor 10, harapan adalah penyebab utama kekecewaan dalam hidupmu. Ketika seseorang membuatmu merasa kecewa, biasanya itu adalah hasil dari ekspektasimu sendiri yang tidak realistis, atau berlebihan terhadap orang tersebut. Segala sesuatu tidak selalu berjalan sesuai harapan kita, dan itu bukanlah sebuah masalah. Jadi ingatlah untuk selalu menjaga ekspektasimu terhadap sesuatu atau seseorang. Dengan begitu kamu bisa terhindar dari kekecewaan-kekecewaan yang tidak berarti. Nomor 11, kamu menjalani hidup kamu sendiri. Mengambil kendali atas hidup adalah salah satu hal yang dapat kamu lakukan. Jika kamu tidak senang dengan hidupmu saat ini, sadarilah bahwa hanya kamu yang dapat mengubahnya. Jika kamu salah langkah dalam memulai hari-harimu, kamu bisa memilih dua hal. Yang pertama, kamu membiarkan sisa-sisa harimu menjadi hancur, atau yang kedua, kamu bisa mengambil kendali, dan melakukan hal yang diperlukan untuk membalikkan keadaan. Semakin cepat kamu menyadari bahwa kamulah yang bertanggung jawab atas hidupmu sendiri, dan mampu menciptakan keadaanmu sendiri, maka semakin cepat kamu akan melangkah maju menuju hidup yang kamu dambakan. Kebanyakan orang tidak suka akan kenyataan-kenyataan yang telah disebutkan barusan, dan meskipun beberapa di antaranya mungkin terkesan keras, nantinya pasti akan muncul di dalam kehidupanmu sehari-hari.
Banyak hal lain yang bisa membuat kita menyadari bahwa hidup ini bukan hanya sekedar lahir, tumbuh dewasa, dan kemudian pergi karena digerus usia. Mencintai diri sendiri adalah bentuk kasih sayang, yang mungkin tidak bisa orang lain penuhi. Maka dari itu pemahaman diri harus kita mulai dari sekarang. Jadi penting sekali bagi kita untuk menyadari dan menerimanya. Setelah kamu melakukannya, kamu akan merasa bahwa hari-harimu menjadi lebih bahagia dan lebih memuaskan. Itulah tadi 11 kenyataan pahit tentang hidup yang harus kamu terima, agar hidupmu bahagia. Jika kamu menyukai video kami ini jangan lupa jempol, dan teruskan kepada teman-temanmu. Untuk terus mendukung channel kami ini, tekan tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, agar menjadi yang pertama di video kami selanjutnya. Dan jangan lupa tonton juga video-video kami yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.